kabar Anda di rumah ya? Mungkin sedang kedinginan karena hari ini di kota Jakarta ya. Hujan terus, mudah-mudahan nggak banjir di mana-mana. Saya Kak Rose yang mendampingi Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah ada Mamita dan Papito. Hai. Nanti kita ngobrol ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang terjadi hari ini yang menuai perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata, tokohnya adalah tokoh-tokoh yang terkenal dari dunia maya, gitu ya. Hari ini adalah sidang perceraiannya Na Dae-hoon, ya. Ini adalah warga Korea yang juga konten kreator yang cukup dikenal di Indonesia karena konten-kontennya itu sering membagikan bagaimana kehidupannya sebagai suami yang menikahi orang Indonesia dan juga membesarkan 3 anak-anaknya, gitu ya. Kenapa jadi rame? Karena ternyata istrinya diduga selingkuh gitu, ya kan. Jadi rame deh tuh netizen jadi pengen tahu karena memang dia suka membagikan kehidupan sehariannya. Nah, hari ini harusnya adalah sidang perdana perceraian Dae-hoon, tapi ditunda karena sang istri nggak dateng gitu ya. Sidang cerai Na Dae-hoon ditunda, pihak Jule absen tanpa keterangan. Kita lihat seperti apa sih video ketika ya wartawan pengen tanya-tanya ke Dae-hoon dan Dae-hoon itu nggak jawab apa-apa gitu, diam aja. Dan dia didampingi oleh manajemennya, which is manajemennya itu adalah kakaknya Jerome Paul. Ya, komentar netizen coba kita baca ya berikut ini. Sumpah nggak nyangka Dae-hoon akan di titik ini. Makasih Jule, gara-gara kamu aku punya suami online, katanya gitu. Pokoknya jangan sampai balikan. Jangan sampai hak asuh anak-anaknya jatuh ke Juleha. Semangat Dae-hoon, katanya. Yang berikutnya ada lagi komentar, tenang ya Dae-hoon, banyak cewek cantik di Indo. Cari yang benar-benar sayang sama kamu dan anak-anak kamu, katanya begitu. Ini dari komentar ini aku jadi ingat kontennya Ryuka Bunga ya. Ryuka Bunga tuh aku ketawa sampai aku ulang beberapa kali sih gitu. Karena dia kan suka telepon-telepon halu. Jadi ada satu kontennya itu yang seolah-olah dia ditawarin sama ini aja. Jadi beberapa public figure yang menduda gitu. Nah, komentar dia ketika ditawarin, kamu ikut ini aja sama apa ini ngewar buat jadi pasangannya Dae-hoon. Jawabannya adalah, kita lihat cuplikannya berikut ini. Tapi ya benar. Tapi kan katanya si Dae-hoon ini memang lebih telaten kan ngurusin anaknya. Jadi Ryuka Bunga tenang aja udah, kamu konten aja. Dae-hoon halunya kejauhannya. Tapi memang itu salah satu resiko public figure yang atau konten kreator yang sekarang banyak membagikan kehidupan kesehariannya. Ya kan, kalau kesehariannya baik mas seru-seru aja ya. Pada saat kesehariannya nggak gimana-gimana kan agak repot ya. Baik, kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita yang pertama, yang kemarin sempat menjadi salah satu bintang guest star wildcard juga di ajang apa tuh namanya? Pendekar League, yaitu pertandingan antar beberapa klub-klub sepak bola, public figure dan selebriti gitu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini kemarin juga sempat rame nih ya pertandingan Pendekar League itu karena ada banyak beberapa potongan video, yang ini di sliding ini, yang ini berantem, yang ini marah ya kan. Ada juga postingan ya orang yang tetap fokus sama Syifa Haju dan El Rumi gitu ya. Macam-macam, ada yang jagain Papito gitu ya, kan. Jagain nih ya. Kita nggak ada aturan dijagain loh, mereka jagain idolanya. Gitu ya. Iya. Ini tapi aku mau tanya dulu nih, awalnya tuh gimana sampai Papito itu bisa bisa tergabung di acara itulah? Ya pertama mereka hubungin manajer saya dulu. Terus? Dan setelah itu manajemen ya kasih tahu sama istri dan mau nggak? Ya mau atau nggak ikut. Dia main bola. Undangannya sebagai apa nih? Bintang tamu main bola, tapi tiba-tiba jadi wildcard. Nah, terus harusnya ngapain bintang tamu tuh harusnya apa? Bintang tamu itu main bola. Biasanya kita fun game main bola ya. Kemarin juga sempat di Pak Gubernur Tarakan kita fun game bersama beliau di Bupati Malandau. Juga main bola. Main bola itu gimana? Full pertandingan? No, 20 menit kali 2 atau coaching klinik anak-anak, pokoknya sebagai idola gitu. Nah, ini kita dijadikan
wildcard kita juga bingung. Wildcard tuh apa maksudnya sih? Wildcard itu just kayak surprise gitu kalau nggak salah. Terus juga ada embel-embelnya no dana. No dana. Terus abang dihubungi, bang nggak ada dana nggak boleh, manajemen gitu nggak bisa. Ini pertama kalinya. Terus abang bilang nggak apa-apa deh kita sedekah gitu. Baik banget. Ya. Tapi ada dikasih uang bensin, akhirnya dia bilang untuk manajemen aja deh bensinnya, saya nggak apa-apa, saya ikhlas, saya sedekah gitu. Oh oke. Nah aku mau tanya sama Pak Pito. Pak Pito, kenapa kan biasanya ada budget lah harusnya gitu Ya kan? selalu ada, dan juga ada misalnya Raiders. apa saya minta misalnya makan apa, itu apa sediakan semua, no? Seperti itu. Iyalah, ya standar lah pasti pengen Iya. makannya apa, minum Karena apa abang disediakan. belum bisa makan Indonesia, sakit perut, karena ada merica, kemiri nggak bisa, jadi pure spaghetti atau pizza itu aja Itu makanannya. aja, oke. Tapi ada ridersnya ada diajuin tuh. Biar saya telepon dulu. Nggak, sekali gitu. Terus yang hari kedua Nggak ada. ada satu, tapi kami dapat jam berapa ya? Siang jam 2, terus sampai malam nggak ada. Oh, padahal acara Nggak sampai ada malam. kopi, nggak ada apa-apa, kita ditempatkan di bawah. Kita bukannya ini ya jelekin atau apa, kita hanya ini berbagi pengalaman gitu. Makanya saya sedih banget. Sampai kita ditempatkan di bawah, ada kericuhan, biasanya abang dikasih tempat yang nyaman untuk menunggu sampai malam gitu. Jadi nggak ada itu, kita juga orangnya juga kami sempat diusir, di lift, clean. Ya udah pokoknya ada nggak bisa diomong. Oke. Nih sebelum kita lihat ya, ada Mamita ini sempat juga curhat di story-nya. Tapi kita lihat dulu nih seperti apa sih Papito Christian Gonzalez ini bertanding jadi wild card gitu di ajang Pendekar League kemarin. Kita lihat. Nah, itu pada saat jadi wild card ya. Jadi muncul di berapa tim jadi akhirnya? 2. 2 tim. Ya cuma harus main karena tadi seperti Trivial wildcard. Wild card. Wildcard harus cuman main 10 menit aja. Oh 10 menit aja. Ya. Tapi ngegolin tuh. Ya kan ya. Di bawah 4 menit sudah 2 gol. Beruntung banget itu Kalau timnya. 30 menit takutnya semua di gol. Memang abang niatnya memang mensupport untuk bikin seru. Kita nggak berniat apa-apa, bukan kita gratisan nggak. Ini momen udahlah nggak apa-apa karena ada Irfan. Irfan kan sahabat juga waktu timnas. Irfan Badin. Iya, Irfan Bagis sempat curhat di teruang ganti, gitu. Oke, ya kita sempat bahasa Belanda lah sama Irfan. Wih gitu, dia cedera, kena gaprak, jadi dia pulang. Oh, oke. Iya. Mau tanya lagi nih sama Pak Pito ya. Pak Pito, ya kan ada banyak undangan kata Mamita tadi. Ya sering lah, ini acara-acara gitu sering. Tapi yang kali ini kenapa Pak Pito bilang ya udahlah nggak apa-apa, uang bensin aja cukup gitu. Ya tapi kan bukan untuk kita lah. Iya, Kan maksudnya uang bensin untuk manajemen. kita pure, abang bilang amal dan zakat. Ya itu kenapa? Apa pertimbangannya gitu? Untuk event ini kali ini ya udah gitu. Mungkin kenapa? Ya mungkin seperti tadi istri bilang ya, untuk apa? Si puede ayuda, Untuk kasih liburan untuk hiburan. Hiburan. untuk masyarakat. Oh, oke. Tapi pasti ada harapannya sebenarnya. Sebetulnya kita cuma mau support dan membantu makin seru karena legend must be there. Kalau kita maksa bayar dong kan nggak enak juga gitu loh. Kita alhamdulillah kita bisa makan, kita everything oke. Ya abang cuma kasihan aja. Udahlah kita seru, dan di situ waktu itu ada pemain luar yang sudah legend atau apa. Tapi kita nggak fokus ke situ. Pasti anak-anak saya bilang Amanda di Itali, why not nanti papi say hello sama si Pique. Kita juga nggak idola, nggak apa. Kita cuma benar-benar pasti appreciate dong. Ini loh legend Indonesia gitu. Tapi nggak ada sama sekali itu. Nggak bisa ketemu. Ya, malah justru kami diusir di lift karena Pique mau lewat pergi-pergi gitu. Sampai ada lari di lorong, abang digini-giniin sama WO-nya. Itu yang bikin saya sakit dan nangis gitu. Wow, pertama kali ini abang diginiin gitu. Banyak sekali, lebih banyak, tapi saya nggak bisa ngomong. Tapi ya. Tapi pernah ketemu sama Gerald Pique? Kapan? Pernah ketemu atau pernah main bareng juga sama dia? Enggak pernah. Cuma sama-sama pemain bola lah gitu ya kan? Ya, jadi abang kan legend Indonesia. Iya, betul. Kenapa sih nggak diketemu? Halo, Kak, saya pernah sama Arafi. Kita kan di Rans. Bener-bener wow. Ini Randino.
Kita ngobrol biasa. Oh, you are the legend of Indonesia. Saya ada. Nggak ada nama usir mengusir atau lu siapa ini, nggak ada gitu. Baru kali ini ya Allah segitunya ya Allah. Udah kita udah. Jangan nangis lagi, saya udah bengkak karena saya waktu hari kedua saya ditempatkan di bawah di mana kerucuan. Saya mohon maaf, tidak niat saya apapun. Saya berbagi pengalaman. Kopi tidak ada, minuman tidak ada, hanya ada kerdusan aqua di mana kita ambil aja deh kita minum. Terus ada manajer dari tim Marwa, apa Mar? Nah, itu bilang, fantasi. Mbak, ngapain di sini gitu? Nggak tahu, kita disuruh di sini nunggu. Gitu. Terus mau minum apa? Nggak ada. Ada nggak susu coklat atau apa? Saya kan dengan polosnya gitu. Asistennya beliin gitu. Ya Allah, alhamdulillah saya minum kan gitu kan, kita masuk gitu. Terus tiba-tiba saya mau keluar, udah bang pulang aja deh bang, udah kayak gini ya gitu. Nggak taunya WO-nya steril. Minum saya dibuang. Saya bilang, loh itu minum saya, udah orangnya udah. Oke. Ini coba kita baca surah nantinya, Mamita ya. Kita baca, lihat nih, duh ya Allah, sebegitukah kekuatan orka. Kami datang bukan karena uang, karena katanya tidak ada dana. Kami hanya support, tapi apa yang kami sekeluarga dapat? Memang kami tidak bergelimang harta dan kemewahan. Kami hanya punya kebesaran hati dan karir emas Gonzales untuk negeri saya. Begitu kayakah Anda dengan memandang kami sebelah mata? Kun fayakun, niat kami datang untuk support, bukan dijadikan sampah. Sangat kecewa dan banget sedih hati kami. Legenda Indo itulah panggilan pencinta bola tanah air saya. Tapi inikah yang Anda lakukan pada kami? Ini sih berasa banget sakitnya, sedihnya ya. Ini mungkin Mamita lebih sedih atau yang paling sakit, abang udah bicara dengan yang bersangkutan bilang nggak bisa. maksudnya? Nggak bisa ketemu Pique. Ronaldinho aja kita peluk-pelukan gitu. Tapi it's okay, saya di sini hanya berbagi rasa sakit saya. Cuma insya Allah kita bisanya berdoa, mudah-mudahan kedepannya tidak ada seperti itu lagi, tidak ada yang tersakiti. Terus kita ketemu juga nggak ada yang disapa. Paling dia bilang ibu gitu aja, ibu. Gitu. Terus nggak ada yang disapa gimana? Maksudnya kita nggak kayak bang atau apa, hanya Raffi waktu itu memang. Raffi langsung peluk saya. Memang saya kenal beliau udah cuma Raffi atau Markoto. Dan teman-teman selebriti, wah tanpa beliau ya kita hura-hura, pokoknya kita masih dikuatkan. Tadi malam pun dari LO dan WO minta ketemu saya. Waktu itu saya sempat dilarikan mau ke rumah sakit karena dada saya nggak kuat. Saya ini orangnya kalau sedih mendalam itu langsung sesak. Waktu abang udah mau melarikan saya ke rumah sakit, tapi dokter saya bilang minum obat dulu, ketenangan gitu, akhirnya oke. Terus dari LO telepon saya gitu, minta ketemu gitu. Kemarin saya habis terapi, ketemu di Senayan dan dia bilang minta maaf banget, ini sampai mau nangis gitu. Karena saya bilang ke Mbak kira-kira abang bisa nggak ya say hello sama Pique? Dianya gini aja gitu. Kapan tuh begitunya? Pada saat hari Minggu? Pada saat ya. Atau pada saat minta ketemu Mamita? Enggak, saya nggak minta, Mbak. Kira-kira kita kan duduk kayak orang bodoh. Gini sama abang sama anakku satu gitu. Dan paling ininya waktu di ruangan itu, EO-nya datang. Mbak, udah bisa ke atas nggak? Karena kita nggak bisa nafas di sini. Terus dia, bentar. Habis itu, yang bisa 3 aja ya tak masuk gitu. Padahal di sana ada Michael itu main juga. Michael siapa? Anakku. Jadi anakku langsung, "Mah, I don't need this, I go home." Gitu, pulang anakku. WO-nya itu bilang 3 orang aja bisa masuk, nggak boleh lagi. Padahal di sana itu banyak sekali pemain-pemain yang udah main gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi ketika ada Gerald Pique, ini ada yang taruh di basement gitu ya? Iya, saya diusir dari lift. Oh oke, diusir. Pique mau turun, jadi saya disuruh pergi-pergi gitu loh. Terus terakhir nggak boleh naik ke atas kan ada Pique di atas? Enggak, in the way dia kita mau turun. Saya juga mau turun, tapi saya diinggir-inggir dulu. Terus waktu itu tas saya tuh dibawa keluar, biasanya cepet pulang gitu. Astaga. Aduh. Kebayang Ya ini sih. pengalaman baru. Tas saya tuh, tas kita yang ganti itu dibawa sama Ion, cepet pulang, taruh di pintu. Terus abang balik, abang langsung lari, itu Pique gitu, mau saya hello. Tas saya udah di luar. Ya maybe it's nothing ya, mungkin nothing untuk orang yang mungkin nggak ada hati, tapi untuk saya ini pengalaman yang pahit yang pernah saya rasakan.
bukan soal uang, bukan soal apa, Yes, tetapi pengalaman yang nggak enak sekali gitu ketika kayak ya tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan standar, baik. harapan lah gitu. Nah, harapannya paling halu seorang ya Indonesia pernah mengharumkan, paling nggak diprioritaskan sesuatu, bertemukan kayak yang sama Araf itu. Rolandino, ini abang legend Indonesia, langsung dia bahasa Spanyol sama dia. Tapi dari IO-nya minta maaf, alasannya apa pada saat itu dia? Iya, semua yang mereka berikan sama saya yang luar biasa, nggak ada hati. Dia memang merasa saya memang bersalah. Saya merasa nggak enak, memang saya ignore kakak. Karena memang situasinya katanya abang tidak masuk list VIP. Jadi abang kayak supporter gitu loh, Kak. It's okay, nggak apa-apa. Saya sudah cukup nangis 2 hari. Ini perasaan istrinya. Kalau abang sendiri yang dirasakan pada saat itu apa? Perasaannya gimana? Ya mungkin karena ya saya juga ikut sedih, tapi mungkin karena pikiran saya beda, saya seperti apa? Karena saya orang biasa apa adanya, tahu? Nggak terlalu pikir, nggak terlalu peduli, tapi alhamdulillah istri saya sama banyak teman-teman Kalau perhatian. abang lebih ikhlas dan teman-teman selebriti itu udah menguatkan saya. Tadi malam saya dihibur karena kan saya nangis terus, ya Allah kok saya tuh niat baik kok dihina kayak gini gitu kan gitu. Teman-teman banyak sekali yang menguatkan kami sampai kita di traktir makan malam kita tadi malam. Nih kemarin yang rame juga adalah soal kericuhan ya. Kalau kita kan taunya kericuhan, kalau yang ini baru dengar juga gitu ceritanya. Nah ini sampai dijagain nih, Pak Vito sampai dijagain sama teman-teman gitu ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Itu pada saat dijagain sama teman-teman itu. Ya waktu itu kita di ruang seperti tadi istri bilang di bawah. Terus? Saya keluar karena saya dengar seperti mereka teriak-teriak seperti euforia, que seperti saya pikir mereka menang masuk semifinal. Istri saya keluar untuk coba bikin konten video. Tapi lama-lama kita di sini banyak teriak-teriak, berantem, masuk banyak orang. Istri saya di sini sama teman. Lama-lama datang semua, tabrak istri saya ke sana, istri saya ke sini, di mana kita lihat. Menang, tapi nggak taunya memang mau berantem. Jadi kan terpisah tuh ya. Dan ini kecil, itu tadi lorong kecil semua. Abang masuk ke sana, kedorong ke sana. Saya teriaknya, mor gitu. Ini kan nggak bisa banyak orang. Jadi kanan sini teriak-teriak, sini teriak. Saya di tengah. Saya video sampai nggak tahu video kemana gitu. Terus anak saya nangis sih. Ma, buat saya gitu. Terus tempatnya kan kecil, jadi kita agak serem ya pada saat terus itu. Saya bilang, panggil. Saya bilang, WO-nya cuma gini-gini sama halo-halo. Mbak, jangan halo-halo. Telepon ini atau apa? Takutnya bunuh-bunuhan di dalam. Karena gitu, gitu, yang gini-gini gitu. Ributnya pakai begitu? Yang nggak tahu aku ngeliat, gitu. Ada yang tarik sana, ada yang tarik sini gitu. Jadi saya nggak tahu juga ini apa ini. Jadi yang jagain Pak Vito itu teman-teman? Ya itu tadi teman kita lihat, mereka bawa saya ke sana. Sebetulnya inisiatif sebetulnya abang sebetulnya aman ya, karena abang kan nggak ikut-ikut. Cuma itu ada yang lucu itu yang pakai kolor itu, dia tuh selalu datang ke kamar kita dan lalala gitu. Itu bikin saya ini. Terus gini, aku peluk-peluk abangku gitu. Jadi jaga gitu ya. Banyak yang baik, alhamdulillah. Tapi ini kemarin lihat kan banyak tuh ya, berantemnya banyak tuh main bolanya. Abang sendiri sepengalaman abang nih sebagai pemain bola. Pernah nggak sih ngeliat yang kejadian kayak kemarin itu di Pendekar League? Ya pernah waktu kita main bola pernah. Selalu kadang kita emosi, tapi karena kita adrenalin kita hampir 200% ya. Kita nggak bisa tenang. Nyali kita. Ya kadang-kadang datang teman untuk Nenangin. Ya untuk bicara, untuk kita bisa tenang. Kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang berhasil kan. Ya kalau emosi ya, memang misalnya, itu wajar lah. Maaf ya, misalnya contoh, saya kadang-kadang emosi, ya istri saya maju teriak-teriak. Ya teriak-teriak untuk saya dulu bawa sendal. Teriak-teriak untuk saya bisa tenang. Jadi selalu ya ini Nonita ini selalu mendampingi Pak Vito gitu ya, baik untuk menenangkan ataupun juga membela kalau ada sesuatu hal yang dianggap apa istilahnya. That's why I'm always there for him. Karena dia terlalu ikhlas.
diginiin aja udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi udah dimaafin belum Mamita? Ya, Kalau siapa ada bilang undangan itu, lagi Mbak? kayak gini mau nggak? Atau ada Tergantung syaratnya? siapa yang ngundang dulu sekarang. Tergantung siapa yang undang. Tapi selama abang berkarir di Indonesia tidak ada masalah apapun. Saya bersyukur dan malah justru I'm happy kalau orang keundang abang dengan respectnya, dengan everything. Tapi hanya Berarti sekarang sekarang ada syaratnya nggak? Ada syarat tambahan nggak nih kalau ada undangan nih? nggak tahu deh. Nanti dipikir ya, untuk aku tanya lagi. Kita sekarang menuju ke Patricia Go dulu yang kemarin ikut hadir di launching film The Wicked, bisa ketemu dan foto sama Ariana Grande. Pasti nyanyi bareng ya kan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Patricia Go. Wow, dengan warna yang cerah sekali ya. Dan tetap Glinda. Oh, Glinda ya. Yes. Seperti kemarin ketika kamu dapat undangan juga di premier filmnya Wicked itu. Betul. Kamu all out sekali. Of course, delegasi Indonesia harus dong kan membawa nama Indonesia ya, Bob. Betul. Ada videonya, coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Ibu heboh ya. Coba kita lihat komentar netizennya. Ada yang bilang 1 orang tapi energinya ya sekampung. Untuk Cipat nggak bilang jangan. Itu buat Raisa ya. Kak Ari, ya ampun akrab banget ya. Iya dong. Ternyata artis minta tanda tangan artis juga ya. Iya Ada kan? lagi komentarnya. Padahal Cipat gue sendirian tapi vibes-nya sekampung ya. Nih pas lagi kamu ini memperkenalkan Raisa, dia bisa nyanyi kayak mama lagi maksa anaknya tunjukin bakat. Bener. Iya. Kamu tuh bisa dapat undangan itu gimana tuh ceritanya tuh? Diundang sama Universal. Gitu. Terus habis gitu berapa hari tuh sehingga kamu 3 hari 2 malam. Oke. Jadi udah diundang dari kayak 1,5 atau 2 bulan yang lalu ya. Oh, oke. Terus dari gitu ya udah dong pas udah diundang Wicked akan bertemu dengan Ariana Ariana Grande ya kan. Terus dibawalah juga dari delegasi-delegasi lain dari Thailand, Filipina, Vietnam, India, Australia. Waduh, gak bisa dong, gue kayak berasa pakai mahkota ya kan, harus bawa bendera gitu loh, say. Makanya kan kamu tampilnya all out banget, coba mana ada foto bajunya Jadi nih. sebenarnya baju gue itu harusnya sama dengan Raisa dan juga Caitlyn dari Peggy Hartanto, karena Peggy Hartanto membuat kolaborasi dengan The Wicked Indonesia. Terus guanya bilang, no, gue sebelum lu kasih tau gue itu, gue udah langsung hubungin teman gue desainer untuk bikin shoes. Begitu 1,5 bulan yang lalu udah langsung zreng gitu Iya, ya. dia bilang udah keburu bikin nih gitu kan. Kenapa sih foto-foto gue ditutup-tutup terus? Kenapa? TV, hello. Ini ya ini. Jadi kamu berapa baju sih sebenarnya? Oh enggak, jadi kayak this one adalah pas dinner time. Oke, ini khusus juga kamu bikin? Enggak juga sih. Yang spesial yang tadi itu? Yang tadi. Mana ada fotonya yang diem aja nggak Tadi sih? yang pink. Ya itu ya begini aku pengen Yang lihat. gede, itu Ya. Adelan Esther. Stop. Konsepnya apa bajumu yang itu kan itu Glinda dong, harus Glinda gong, gini. gitu gong sifat shine. ini dia. Kenapa lagi di blur lagi? Ini dress udah bikin capek-capek loh guys. Aduh, Dengan padi deh. Kita blur cuma bagian dikit doang yang di atas ya kan. Pantesan baju nikahan gue juga nggak keluar-keluar gara-gara terlalu banyak seronok ya. Iya. Emang aku sengaja karena aku tahu TV Indonesia nggak akan tayangin itu. Terus dandanan juga ini sengaja bawa makeup artis langsung dari Indonesia. Padahal itu juga sebenarnya kan bukan riders, jadi aku bawa sendiri, aku bayar sendiri. All out itu ya. Yes, ya dong, karena ini kan membawa delegasi Indonesia. Apa aja yang kamu bawa? Itu kan tadi kan kamu kayak niat banget kan. Gitu. Kamu bawa ini juga. Jadi sebenarnya yang tanda tangan itu brosurnya itu adalah tim aku namanya Lim. Jadi videografer tuh ngefans banget sama mereka, ya kan. Jadi dia tuh ngeprint bikin khusus. Terus dia kan di belakang Eke kan. Terus kayak ada yang Vietnam gitu kayak nyerobot di depan gitu. Terus gue kayaknya mana dia udah pasti nggak mungkin dapat tanda tangan. Mana. Jadi kamu mewakili ya. Gue mewakili, jadi gue lebih ke justipernya dia ya saya. Justiper tanda tangan gitu. Terus gimana kamu melihat langsung Happy banget Eke, basi dia, ya Allah, basi banget ya gue. Aduh Mama Michelle ya kan. Kamu kayak gini juga tetap be yourself ya. Tetap be myself. Terus kayak delegasi ada yang dari Vietnam, dari Thailand. Terus gue bilang gini, ini Cynthia belum ke daerah kita kan. Terus bilang gini, oke guys, let's shout, together, 1, 2, 3, Cynthia, 1, 2, 3, Cynthia, gitu. Akhirnya Cynthia ngeliatin gue secara gonping gitu kan. Eka salaman lama saya, oh Cynthia gitu.
dipegang. Karena kan paling bacot kan, terus gitu kan make-upnya tuh tinggi gitu kan. Terus ada juga ya dia berhasil foto. Produsernya ngelihat foto juga sama Ariana Grande ya. Sampai Raisa nggak kebagian apa gimana sih? Mohon maaf, Raisa itu super KOL, jadi dia punya ada sesi khusus. Sorry. Oh beda ya. Dia super KOL, Eka kembangkol doang. Yes. Ada part dimana kamu enggak ya, dia Betul, ada. betul. Jadi dia fotonya khusus tuh ya. Khusus. Nggak rebutan. Nggak rebutan. Terus gimana perjuangan kamu untuk bisa dapat foto itu? Ya bacot aja sih, bacot gede aja gitu. Mbak Ari gitu. Untung kamu nggak. Walaupun kayak ramean ya, tapi yang penting Eka Gitu ya. Eka begini. Kan tadi ramean tuh, ya udah kan juga paham ya seorang Ariana Grande juga susah, Say. Betul, jadi kekuatan kepribadian dan kekuatan baju ya. Betul. Sehingga mendapatkan perhatian. Betul. Tapi mereka ramah-ramah gitu nggak sih? Lama banget tuh, lihat tuh ya kan tuh. PR banget tuh. Oh iya. Oh iya, ya ampun tuh muncul ada ya Audrey kan. Teguh, terus ada ini dari Vietnam. Oh iya, dia sampai tidur-tiduran gitu. Itu yang bencorat tengah-tengah yang wig itu tuh dia langsung nyerobot ke tengah, Say. Oh dia penyerobot. Dia nyerobot. Tapi ya udahlah mau gimana ya kan, temen juga orang ngefans kan mau gimana ya. Jadi kan baju kamu lebar gitu keinjak-injak gitu nggak sih? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Lumayan friendly kok bajunya. Oh baju ya friendly. Ya ampun lucu banget sih. Langsung kamu kan? figura dong ini ya. Ini kamu juga ada di situ nggak sih pada saat ada insiden tuh salah seorang yang tiba-tiba lari terus dia foto bareng sampai Ariana Aku di sana tapi aku nggak ngeliat. Jadi seharusnya Ariana itu masih ngelawatin kita lagi. Jadi ini tuh yang bagian meet and greet-nya. Terus yang kedua itu yang pajama man itu, yang si itu orang yang namanya pajama man itulah, yang robot foto, itu. yang robot. Itu tuh di bagian yellow carpet namanya. Nah, kita ini setiap dari delegasi itu disuruh jalan satu persatu di yellow carpet kayak semacam red carpet gitu loh, Say. Nah, di posisi itu harusnya tuh masih ada momen yang kita bareng sama Ariana dan cast yang lain. Namun karena kejadian itu akhirnya itu di cancel. Akhirnya Ariana ya udah cepetan balik aja gitu loh. Dan harusnya tuh mereka juga ketemu lagi di sinema, Inside of the Cinema. Cuman itu karena mungkin udah takut dan shock, jadi yang part itu juga cancel gitu. Dasar tuh orang harusnya dipenjerong ya, Say. Bisa keluar loh desa. Gue sampai kaget di negara Singapura yang kayak ketat banget keamanannya. Bisa lewat? Iya bisa lewat. Dia cuma bayar fine, fine-nya kayak sekitar $2.000 kalau nggak salah. Nggak nyampe 2.000. Bayar denda gitu. Bayar denda, terus udah gitu keluar. Nah ternyata dia emang pijama ini. Ternyata dia memang sering hobi. Kayak dia hobi ya, tapi aku ngerasa dia kayaknya emang ada keterbelakangan mental deh. He is like seeking of attention gitu loh, dan dia suka banget. Tiba-tiba naik ke panggung, foto sama ini meluk-meluk gitu. Dia fotonya cuma gini doang, dia pakai gitu kan ya? Iya, we wondering kayak orang tuanya siapa ya? Gitu. Dan dia tuh kayak punya duit banyak loh. Iya, dia bisa bayar. karena dia bisa ke konser-konser kan, Say. Iya. Nah itu lumayan depan mehong dong. Betul. Kayak ini waktu yang di yellow carpet itu, kan dia bisa muncul tuh. Berarti ini orang-orang biasa atau kayak jadi kita. jadi yang bagian yellow carpet itu ada di dalam Universal Studionya. Jadi pada saat jadi kayak kita biasa aja main lagi main tiba-tiba ada nih bisa lihat sendiri. jadi lo harus tetap nunggu sih, lo harus tetap ngantri nunggu gitu loh. Nunggunya lumayan berjam-jam juga gitu, dan harga tiket pada hari itu juga lebih mahal dibandingkan hari-hari biasa yang main di Universal Studio gitu. Jadi cukup niat ya itu orang dan cukup mengganggu jalannya acara banget. Kita akan kembali lagi setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Terus. Pertanyaan Q&A. Pertanyaan berikutnya adalah Mami Eva, sebagai istri yang selalu mendampingi suaminya, gimana caranya ngatur circle suami agar jauh dari orang-orang toksik? Lebih ini sih ya, abang selektif ya. Oh, abang yang selektif ya? Abang yang selektif, karena abang suka di rumah, nggak suka jalan-jalan. Kalau ada yang ngajak, pasti saya diajak. Jadi saya selalu tahu. Jadi memang kalau abang sendiri emang nggak suka banyak keluar rumah ya? Juga nggak suka keluar kecuali ada meeting penting. Yang tadi pertanyaan. Papito dan Cipet Gau, penyanyi kan punya riders tertentu sebelum manggung. Kalau kalian gimana dan apa saja ridersnya? Nanti pasti
Ada ridersnya, nanti kita tanya. Lihat gue dulu. Kalau aku, ridersmu apa? Riders of Air. Off air. 3 tiket, 2 tiket ekonomi sama 1 bisnis, terus hotel minimal 2 atau enggak 3 kamar tergantung dari pendamping aku, kadang-kadang cewek cowok kan gitu. Terus kayak gitu sama ya basic sih minuman aja. air putih. Merek tertentu? Ada merek tertentu sekarang. Oke, sekarang. Baru 2 bulan ini. Karena air di Indonesia udah makin takut ya. Ya kan? Terus ada apa lagi? Apalagi yang harus ada? Terus ya palingan kalau misalnya aku lagi batuk gitu, biasa aku pasti sehari sebelumnya ngasih mintain dong air teh hangat sama honey lemon. Udah itu aja. Terus sama ya itu doang sih. Itu doang ya? Mostly sama buah-buah lah biasa. Marita. Apa? Untuk off air ya. Jadi kalau di luar pulau lain, di Jawa lain juga gitu. Kalau di luar pulau kemarin simple aja budget. Tiket pesawat pasti? Tiket bisnis 2 orang plus 1, tapi kadang sih 2 aja. Tapi kemarin dengan Pak Bupati kami dikasih 5 tiket. Masya Allah. Bisnis semua. Wah. Tergantung ya. Terus kalau hati besar atau kecil? Bukan duitnya, lebih ke rekening bukan hatinya. Di lokasi ada riders khusus? Terus ridersnya apa? Makanan itu tadi ya? Bukan, makanan pasti pasta. Pasta, oke. Sama Kopi. cappuccino udah. Cappuccino. Udah itu doang sesederhana aja, itu. Tapi antar jemput yang nyaman gitu. Oh, antar jemput yang nyaman. Oh, itu juga penting ya. Oke. Terus udah cuman itu aja, nggak ada apa lagi. Enggak sih, yang penting hati happy. Hati happy. Oh, oke. Yang berikutnya. Ada lagi, Pak Go, kamu kan lagi bangun rumah di Bali. Tipsnya dong supaya tidak tertipu dan biaya pembangunannya tidak nambah terus. Waduh, aku belum ada tips yang tepat karena aku belum menyelesaikan rumah yang di Bali. Jadi ini kan sudah kontraktor yang kedua karena yang pertama aku kena tipu. Terus yang pastinya mau gimana pun mau itu kenalan temen juga, udah deh harus tetap hands on, harus tetap detail memperhatikan ya. Memperhatikan. Ketipunya dan, gimana? Ketipunya gimana? Jadi ya misalnya Speknya apa? speknya apa, ternyata apa gitu. Yang ukurannya apa, misalnya ukurannya 10 tapi dicasnya 30 gitu. Oh, ada kayak gitu. Ya, berarti Teman punya teman kayaknya tetap ya. udah nambah berarti ya. Budget berarti udah membengkak. Yes, udah membengkak ini. Oke. Wanita terakhir. Jadi nanti kalau ada undangan lagi, apa syarat tambahan supaya hal yang tidak enak ini tidak terjadi lagi? Kita lihat pengundangnya aja dulu ya. Lihat pengundangnya. Tapi selama ini itu nggak ada masalah apa-apa, hanya sekarang. Mungkin harus stick sama itu kali, Mamita. Sama ridersnya. Stick sama riders yang ada. Betul. Oke. Minta cappuccino aja nggak dikasih. Baik, Mamita terima kasih sudah hadir. Mamita terima kasih. Terima kasih Pedro. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung ya. Ini bukan bermaksud untuk memojokkan siapa-siapa, ini mudah-mudahan menjadi hikmah pelajaran. Bahwa kadang-kadang nilainya bukan masalah uang, tapi bagaimana kita merasa nyaman gitu ya diperlakukan. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk selalu aware, sopan kepada siapapun dan selalu sadar walaupun mungkin kita kadang capek atau pusing atau puyeng. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi.